Hai hai, Assalamualaikum teman-teman semua, selamat pagi. Semoga kita semua dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Hari ini mendung ya teman-teman, langitnya kelabu, tapi tidak mengurungkan niat kita untuk selalu berkebun ya teman-teman. Hari ini aku mau ngajakin kalian panen-panen lagi nih teman-teman. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau kita punya kebun, kita itu pasti panen-panen terus. Ini kebetulan nih ada markisa aku, dia sepertinya udah layu ya teman-teman, jadi kita panen aja. Ini sepertinya udah kena lalat buah, tapi biasanya tidak busuk ya kalau baru diambil kayak gini. Terus hari ini aku juga mau liatin kalian ini aku nih, terong hijau aku nih ternyata kena ini teman-teman, busuk batang ya. Tuh, dia mati nih teman-teman, padahal lagi ada buahnya nih. Ya begitulah kalau musim hujan ya, kalau kita nggak sering-sering lihat gitu suka kelewat. Nah ini kita panen aja nih teman-teman yang sudah pada besar-besar ya. Bismillah. Kalau yang kecil-kecil kita tinggalin sampai dia nih seperti ini teman-teman. Tuh, ini kalau dia sudah besar baru kita panen. Terus ada lagi nih teman-teman di sini nih, aku tuh tanam terong hijau itu ada beberapa pot ya, cuman yang bertahan tuh ini 3 pot ini, tapi ternyata tumbang lagi satu. Ya sudahlah, tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi kalau kita berkebun tuh memang kayak gitu. Nah yang lain-lainnya kita masih tinggalin ya, masih kecil-kecil. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke terong ungu nih teman-teman. Buat teman-teman yang baru lihat YouTube aku, ini aku lagi ada di kebun belakang rumah ya teman-teman. Nah ini sudah mulai besar ya. Kalau di musim hujan nih harus panennya dipercepat teman-teman, soalnya takut kena busuk ya. Nah ini, jadi saat tanaman kita itu sedang berbuah, itu kan memerlukan energi yang besar ya teman-teman. Jadi kalau ditambah lagi kondisi tanaman kondisi tanah yang asam, dia agak sulit ya. Terus kita mau panen lagi nih kembang kol ini. Nah ini kalau yang ada ungu-ungunya seperti ini teman-teman nih, ini karena ini ya tanahnya asam, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa besar teman-teman. Kita ke daerah sana ya, tuh ada kembang kol juga. Nah ini nih teman-teman, nih sudah mulai besar nih teman-teman. Tuh udah mulai mekar-mekar, ini harus dipanen. Bayangin teman-teman kalau kita selalu beli kembang kol, berapa rupiah uang yang harus kita keluarkan. Nah kalau kita tanam-tanam itu kita nggak perlu keluar duit banyak-banyak ya teman-teman. Paling keluar uangnya di awal ya teman-teman, kayak kita beli bibit, tapi setelahnya itu kita nggak perlu lagi keluar biaya. Kita bisa
mandiri bibit gitu. Ini juga aku panenin cabai-cabai ya, karena takut kena busuk ya teman-teman. Kalau yang sudah terlihat tua itu kita panen. Terus aku mau panen juga tuh, di sebelah sana ada ini ya teman-teman. Ini kucing aku nih. Kita panen kembang kol juga. Yang ini kembang kolnya masya Allah tabarakallah ini teman-teman, besar sekali, padahal cuma di polybag 2 liter tuh. Teman-teman ya, besar nih teman-teman nih, setelapak tangan aku nih tuh. Nah ini kita panen juga teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah tuh, masya Allah bagus banget. Terus aku mau liatin ke kalian bibit seledri aku nih. Ini aku sungkup ya teman-teman ya. Kenapa? Karena aku mulai kenalkan ke sinar matahari, tapi biar nggak begitu terkena hujan, aku sungkup tuh. Itu teman-teman, ini bekas alat sungkupnya ini dari ini ya teman-teman ya, dari botol le mineral, galon le mineral ya teman-teman. Enggak di endorse ya. Nah ini nih teman-teman tuh, kalau kita cepet-cepet panen ya teman-teman ya, rusak dengan air hujan dan belalang. Ini yang kemarin aku panen nih teman-teman, sudah mulai besar lagi, sudah mulai ramai lagi daunnya ya tuh. Tapi seperti itu kalau musim hujan ya, enggak apa-apa, kita tidak boleh mengeluh karena lebih banyak lagi yang dihasilkan daripada yang hilang. Oke, kita lanjut ke kebun ini ya teman-teman, depan rumah. Aku mau ngajakin kalian buat panen-panen kacang panjang. Nah sekarang kita di halaman depan aku nih teman-teman. Nah lihat nih teman-teman, kacang-kacang panjang aku ya sudah mulai harus dipanen lagi. Tapi memang ada yang aku pengen tinggalin ya, untuk bakal bibit berikutnya nih teman-teman. Ini sepertinya ada beberapa ya teman-teman ya. Jadi kita panen, bismillah. Seneng banget kalau panen-panen ya teman-teman. Ini masih kecil ya. Terus kita lanjut nih teman-teman, sebelah sini tuh Pak Su ya, habis antar anak sekolah. Aku masih punya anak yang SMA teman-teman. Manis kacangnya, sedap. Nih kita pilih-pilih ya teman-teman, mana yang bisa dipanen, mana yang enggak. Masya Allah banget ini kacang panjangnya. Tuh. Terus kita mau panen timun juga teman-teman. Timun aku tuh ada satu yang sudah besar.
Masya Allah. Selalu ada yang bisa dipanen ya kalau kita tanam-tanam. Oh teman-teman, daripada aku paling cuman tanam berapa bibit ya kacang panjangnya, nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Lihat teman-teman, udah dapat segitu. Ini kalau beli di warung ini teman-teman bisa sekitar 5.000 nih teman-teman. Nah kalau yang kecil-kecil, dan ini beberapa ya aku tinggalin buat bibit ya, bibit berikutnya. Ini ada lagi. Masih banyak buah-buah lagi ya yang lain, tapi kita tinggalin aja, tunggu dia besar ya teman-teman. Alhamdulillah. Berikutnya kita mau panen timun nih teman-teman. Nih timun aku nih ya, tuh. Ini sepertinya timunnya ini timun yang putih ya teman-teman, bukan timun yang hijau tuh, atau kurang sinar matahari. Gak tahu juga nih, sepertinya bibitnya yang timun putih, tapi nggak apa-apa, enak juga kok teman-teman. Tuh kita lanjut ya teman-teman ya, ke cabai-cabai ya teman-teman. Nah sebelum ke cabai nih teman-teman, aku mau liatin melon-melon aku nih teman-teman. Alhamdulillah ada yang jadi, ada juga yang enggak ya. Ini hasil polinisasi dan hasil penyerbukan serangga teman-teman. Nah seperti ini jadi nih ya. Nah sebelum dia diduluanin serangga harus kita bungkus. Oke, kita ke cabai dulu nih teman-teman. Nah ini jagung-jagung manis aku nih teman-teman, udah aku pindah ke tanah ya. Terus kita mau petik cabai. Nih cabai-cabai ini takut keduluanan sama lalat buah. Ini udah lumayan tua ya teman-teman. Ini cabai, pohon cabai yang baru ya teman-teman, bukan yang lama. Karena yang lama itu sepertinya sudah mulai lambat produksinya. Jadi sebelum kita akhir, kita harus sudah tanam cabai yang baru. Jadi kita terus menghasilkan cabai sendiri di rumah. Tuh teman-teman, enak kan lihat panen-panen. Iya, ayo semangat, kita panen-panen. Nah ini cabai-cabai aku yang udah tua nih teman-teman, umurnya udah sekitar 2 tahun ya teman-teman. Tuh sudah sedikit produksinya. Nah ini pohon pepaya jantan ya, sepertinya dia kena busuk akar juga ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena memang aku kemarin biarin dia hidup, mau diambil bunganya ya. Tapi ya qadarullahnya dia nggak panjang umurnya. Ya sudah, kita sudahkan saja. Nah ini juga umur cabai-cabai aku yang udah pada tua, tapi kayaknya masih ini ya, masih kecil-kecil. Nah terus kita next nih teman-teman, aku mau liatin ini tanaman buncis putih aku ya. Sebentar,
taruh dulu cabenya di sini. Nah, ini buncis aku nih teman-teman nih sudah mulai merambat dia. Ini aku bikin rambatannya sederhana ya, dari bekas-bekas aja nih teman-teman nih, kayu-kayu bekas, ada paralon, ada besi-besi bekas, jadi nggak perlu beli-beli teman-teman. Tuh dirambatin ya. Ini kalau sudah kayak gini nih, sudah mulai nih bisa kita pupuk biar untuk merangsang dia berbunga gitu teman-teman. Akhirnya selesai juga panen-panen aku hari ini teman-teman. Dapat apa aku hari ini? Dapat terong ungu, ada terong hijau, ada markisa, cabe, timun, kembang kol ya teman-teman. Nih lihat kembang kolnya, Masya Allah. Terus kita juga dapat kacang panjang nih, Masya Allah teman-teman, tuh panjang banget kacangnya. Oke, sekian dulu ya teman-teman video aku hari ini. Semoga menginspirasi kalian, semoga kalian tambah semangat buat berkebun. Yang belum tanam-tanam, ayo cepet tanam-tanam, jangan ketinggalan dengan yang lain. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye.